Resmi bantuan anak sekolah ini dicairkan mulai 13 Juni 2024 kepada kurang lebih 143 peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini saya kembali memberikan informasi tentang bantuan anak sekolah, di mana teman-teman telah diumumkan bahwasanya bantuan ini dimulai dicairkan pada tanggal 13 Juni 2024. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan share informasi ini juga. Baik, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Jadi ini merupakan bantuan dana pendidikan dari KJP Plus. Jadi bisa dilihat teman-teman, pencairan dana KJP Plus tahap 1 tahun 2024 bulan Mei dan Juni. Gelombang 1 dilaksanakan mulai 13 Juni 2024, jumlah penerima sebanyak 143 peserta didik dengan rincian sebagai berikut. Baik teman-teman, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasan mengenai pencairan KJP Plus jakarta.go.id. Sebelumnya untuk KJP Plus ini dicairkan setiap bulan mulai dari tanggal 4 Januari 2024. Kemudian lanjut pada tanggal 6 Februari 2024. Berikutnya 4 Maret 2024. Kemudian terakhir 4 April 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 656.390 peserta didik. Jadi jumlah ini itu sama mulai dari Januari, Februari, Maret hingga April jumlah penerimanya. Dan di bulan Mei ternyata tidak ada pencairan, maka dari itu banyak sekali dari teman-teman yang mempertanyakan hal ini juga, karena saya juga pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Dan kabar baiknya mulai Juni ini kembali dicairkan untuk KJP Plus-nya. Bisa dilihat teman-teman ya, 13 Juni mulai pencairan untuk KJP Plus. Nah, pencairan kali ini yaitu gabungan khususnya tahap 1 tahun 2024 mulai Mei dan Juni. Gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 460.143 peserta didik dengan rincian sebagai berikut. Jadi rinciannya itu berdasarkan jenjang pendidikannya teman-teman. Untuk SD bisa dilihat biaya rutin per bulan sebanyak 135.000, kemudian biaya berkala per bulan 115.000, tambahan SPP untuk swasta per bulan 130.000, kemudian jumlah penerima peserta didik sebanyak 207.286 peserta didik. Lanjut ke tingkat SMP atau MTS sederajat, biaya rutin per bulan sebanyak Rp185.000, biaya berkala per bulan 115, kemudian bantuan atau tambahan untuk pembayaran SPP untuk sekolah swasta per bulan sebanyak 170.000. Kemudian jumlah peserta didik tingkat SMP MTS sebanyak 131.054 peserta didik. Berikutnya untuk SMA sederajat, biaya rutin per bulannya sebanyak Rp235.000, kemudian biaya berkala per bulan 185.000, kemudian tambahan SPP untuk sekolah SMA dan MA swasta per bulannya 290.000. Kemudian jumlah peserta didik yang mendapatkan sebanyak 44.301 peserta didik. Lanjut ke jenjang SMK. Nah, ke SMK ini jumlah biaya rutin per bulannya sama dengan MA maupun SMA 235.000. Kemudian untuk biaya berkala per bulan sebanyak 215, ini lebih tinggi dibanding
SMA maupun MA. Berikutnya biaya SPP untuk swasta per bulan untuk SMK 240, ini lebih rendah dibanding SMA maupun MA. Kemudian jumlah peserta didik yang mendapatkan sebanyak 76.603 peserta didik. Berikutnya untuk PKBM atau biasanya ini sekolah paket teman-teman, baik paket A, B, C maupun sekolah-sekolah untuk masyarakat. Ini nominal biaya rutin per bulannya 185.000, kemudian biaya berkala 115.000. Dan teman-teman perlu mengetahui ini ada keterangan yang disampaikan, penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai sebesar 100.000 setiap bulan. Kemudian, sisa dari biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara non-tunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Jadi perlu diingat teman-teman ya, yang bisa digunakan secara tunai itu 100.000, selebihnya digunakan secara non-tunai. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk cara mengeceknya apakah teman-teman termasuk penerima maupun yang sudah cair, di tahap 1 atau di gelombang 1 untuk Mei dan Juni ini teman-teman bisa mengunjungi laman KJP Plus Jakarta. Oke, saya akan perlihatkan lamannya teman-teman ya. Untuk lamannya, teman-teman bisa mengunjungi ini kjp.jakarta.co.id. Jadi silahkan kunjungi dan tuliskan di Google untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar atau mau mengecek status penerimaan teman-teman sebagai penerima KJP Plus Jakarta. Jadi teman-teman untuk pengecekannya, teman-teman bisa langsung geser ke bawah. Di sini ada bacaan periksa status penerimaan KJP. Jadi teman-teman langsung saja klik seperti ini untuk mengetahui status penerimaan KJP teman-teman. Nah, di sini teman-teman sisa menunggu laman terbuka ketika sudah diklik seperti ini. Kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk penerimaan, untuk mengecekkan status penerimaan KJP Plus ini? Teman-teman hanya perlu memasukkan NIK, kemudian tahun, dan pilih tahap. Jadi untuk kali ini tahunnya itu tahun 2024. Oke, ternyata di sini belum diupdate, jadi nggak apa-apa teman-teman coba pilih 2023, kemudian tahap 1. Ataupun teman-teman bisa coba pilih tahap 2. Jadi disesuaikan saja. Semoga ini diupdate sesegera mungkin, karena di lamannya sendiri itu tahun 2024. Nah, di lamannya itu di sini pengumuman bagi penerima KJP Plus tahap 1 2024. Ada info penting harus kamu ketahui, yaitu pencairan dana KJP Plus tahap 1 tahun 2024 pada bulan Mei dan Juni gelombang 1 dilaksanakan 13 Juni 2024. Jumlah penerima KJP Plus sudah saya jelaskan tadi teman-teman, 460 ribuan. Nah, sayangnya di laman KJP Plus itu sendiri belum ada tahun 2024, padahal ini pencairan tahap 1 untuk tahun 2024. Itu dia informasi mengenai KJP Plus ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.